Hari ini saya akan berbicara mengenai resiko hukum jika menikah secara siri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam Sobat Ram. Berjumpa lagi bersama saya Roy Alminfa di channel Ram Law Office, tentunya di segmen Ruang Advokat Penjawab. Nah, kali ini saya mengajak Sobat Ram untuk berdiskusi terkait dengan masalah hukum. Hari ini saya akan berbicara mengenai resiko hukum jika menikah secara siri. Kenapa saya membahas topik ini? Karena banyak sekali pertanyaan yang masuk di kolom komentar yang menanyakan tentang nikah siri ini. Dan itu luar biasa. Jadi ada yang setuju dengan nikah siri dan ada juga yang kontra, yang tidak setuju, yang jauh lebih banyak. Apalagi ada yang menikah secara diam-diam. Nah, ini menjadi topik diskusi kita. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi kita semua agar memperhatikan permasalahan nikah siri ini sangatlah tidak baik dari sisi hukum. Untuk itu saya akan memberikan penjelasannya kepada Sobat Ram terkait dengan resiko hukum jika menikah secara siri. Jadi ada beberapa resiko yang akan terjadi ketika Sobat Ram menikah secara siri. Yang pertama, terkait dengan status pernikahan siri itu sendiri. Pernikahan siri itu sah secara agama, tetapi tidak sah secara hukum. Artinya Sobat Ram tidak tercatat di kantor urusan agama sebagai pasangan suami istri. Kalau tidak tercatat, artinya tidak mendapatkan perlindungan hukum. Nah, itu yang pertama. Jadi risikonya Sobat Ram tidak akan punya buku nikah. Yang kedua, kalau misalkan suami tidak memberikan nafkah, maka istri tidak bisa melaporkan suaminya. Misalkan dengan alasan penelantaran keluarga misalkan. Itu tidak bisa. Karena tidak ada bukti bahwa adanya perkawinan antara suami istri yang menikah secara siri ini. Ketika di kepolisian, tentu pihak kepolisian akan menanyakan statusnya apakah hubungan suami istri. Kalau iya suami istri, mana buku nikahnya? Jika tidak ada, ya tentu tidak punya legal standing, nggak punya hak untuk melaporkan. Jadi seperti itu. Dan yang ketiga, status anak jika lahir dari perkawinan siri tentunya tidak akan ada nama bapaknya. Akan tertulis lahir seorang anak bernama A misalkan dari seorang ibu bernama B. Nama ayahnya tentu tidak ada. Kalau tidak ada, tentu akan berdampak psikologi bagi anak ketika nanti anak sekolah, mungkin dikucilkan. Nah, yang keempat, risikonya kalau menikah secara siri itu adalah sulit untuk mendapatkan warisan bagi anak, termasuk juga bagi istri. Misalkan, suami yang meninggal, kalau nikahnya siri ya tentu nggak punya hak. Tapi kalau nikahnya resmi, ya punya hak. Terus untuk anak, dia bisa mendapatkan waris asalkan dia bisa membuktikan si A yang meninggal ini sebagai ayah biologisnya. Tentu melalui proses pengadilan dan tidak mudah. Selanjutnya risiko yang kelima. Bisa dilaporkan atas dugaan perzinahan misalkan oleh salah satu pasangan, misalkan suami punya pasangan sahnya atau sebaliknya. Jadi bisa dilaporkan atas dugaan perzinahan. Ketika pasangan sahnya tidak menerima dan mengetahui, misalkan digrebek, tentu akan masuk penjara dua-duanya. Jadi risiko hukumnya sangat berat dan luar biasa. Dan bagi PNS, ya, ASN ya, tentu akan mendapatkan sanksi dari atasannya atau dari badan kepegawaian apabila melanggar etik melakukan pernikahan secara siri. Terus yang keenam, kalau terjadinya perceraian, ya tentu tidak harus melalui proses pengadilan. Sehingga suami yang menikah secara siri ini sangat gampang menjatuhkan talak. Saya ceraikan kamu begitu saja secara lisan, maka selesai sudah. Beda halnya orang yang menikah resmi, ada hak-hak yang harus dibayarkan ketika suami menjatuhkan talak. Sehingga perlindungan terhadap hak istri itu lebih bagus ketimbang menikah secara siri. Ketika menikah secara siri, cukup dia lisan saja menceraikan. Bisa saja mengajukan
isbat cerai misalkan, tetapi itu juga akan sulit. Selanjutnya, resiko yang akan diterima adalah yang ketujuh, tidak ada hak tadi. Kalau orang menikah secara resmi, kemudian istrinya digugat oleh suaminya, maka dia punya hak untuk hak idah, mut'ah, kiswah, nafkah masa lampau, nafkah anak misalkan. Tetapi kalau menikahnya secara siri, maka tidak bisa menuntut hak itu. Sehingga sangat dirugikan kaum istri. Kemudian yang terakhir adalah tidak adanya gonogini. Tidak ada gonogini karena tidak tercatat. Sehingga suami kalau punya kendaraan, nikahnya secara siri, ya kendaraan dia tidak bisa diklaim sebagai gonogini. Ataupun sebaliknya, istri punya kendaraan, suami tidak bisa mengatakan itu adalah harta bersama karena pernikahannya tidak dilakukan secara resmi. Jadi itulah resiko yang bakal terjadi kalau Sobat Ram memaksakan untuk melakukan pernikahan secara siri. Jadi lebih banyak mudorotnya daripada manfaatnya. Dan saran saya, nikahlah secara resmi. Sekiranya masih ada ikatan dengan istri yang sebelumnya, pisahlah dulu, baik-baik tentunya. Kemudian lanjutkanlah pernikahan dengan pasangan yang baru misalkan, tetapi dengan catatan harus menikah sesuai dengan hukum agama dan hukum negara tentunya, agar hak-haknya ini dilindungi oleh undang-undang atau dilindungi oleh negara. Demikian Sobat Ram, mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Ram.